Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, siswa-siswi grade 10 SMA Dian Harapan Makassar. Apa kabar kalian semua? Lausa harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang kitab Ayub pasal yang ke-21. Di mana di dalam pasal ke-21 ini kita akan mendengar bagaimana pendapat Ayub yang mengatakan bahwa menjadi orang fasik itu hidupnya menyenangkan ya. Kenapa? Karena orang fasik itu hidupnya selalu bahagia, selalu sukses, penuh dengan keberuntungan. Nah, jawaban Ayub ini ya bertentangan dengan jawaban teman-temannya, dan ini merupakan balasan dari pendapat teman-temannya. Ayub punya 3 orang teman ya. Nama temannya itu adalah Elifas, kemudian ada Bildad dan Sofar. Ketiga teman Ayub ini punya pendapat yang hampir sama, yaitu kehidupan orang fasik itu sifatnya tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka akan binasa. Oke anak-anak, itulah gambaran dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Anak-anak terkasih, mari sebelum kita memulai morning devotion kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan agar memberikan kita penerangan sehingga kita semua diizinkan untuk mengetahui rencana dan kehendak Tuhan melalui kitab Ayub yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, sehingga Engkau boleh mendampingi kami dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh memulai mulai hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga Engkau mampukan kami untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semua melalui kitab Ayub yang akan kami baca. Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kisah perjalanan hidup Ayub merupakan gambaran di mana kita diminta untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan ya, khususnya ketika kita mengalami cobaan yang berat di dalam hidup. Maka biasanya yang kita lakukan, meskipun kita orang percaya, kita biasanya lari. Terus yang kedua, kita menyalahkan Tuhan ya. Terus kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami cobaan ini? Tuhan ada di mana? Kapan pertolongan Tuhan itu datang kepada saya? Ya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul dari pikiran kita secara manusiawi. Nah, firman yang akan kita baca pada hari ini sepenuhnya itu adalah ungkapan isi hati Ayub ya, yang mempertanyakan kembali tentang keadilan Allah. Bagaimana sih cara Allah mengatur dunia ini ya? Khususnya menurut Ayub ya, dia mempertanyakan masalah orang fasik karena dia menganggap dirinya bukan orang fasik ya. Karena dia melihat dengan cara pandangnya bahwa ternyata orang fasik itu bukan hidupnya semakin susah, malah sebaliknya. Orang fasik itu hidupnya makin sukses, makin bahagia, makin penuh dengan kekayaan, kelimpahan. Nah, anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan Alkitab Suara dari Kitab Ayub pasal 21 ayat 1 sampai dengan 34. Kitab Ayub. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku.
fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah, supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka
Allah. Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Anak-anak yang terkasih, ya, tanda bahwa seseorang itu tergolong orang fasik atau bukan, ya, tidak terletak pada kesuksesan atau kegagalannya, melainkan pada sikapnya terhadap Allah, ya. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan atau mengabaikan Allah karena mereka merasa tidak memerlukan Allah. Dan Ayub dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak seperti demikian, ya. Kemudian, bila perkataan Ayub tentang orang fasik dibandingkan dengan pendapat teman-temannya, jelas bahwa Ayub sebenarnya lebih objektif, ya. Maksudnya objektif di sini apa adanya, dia berbicara apa adanya, ya. Ayub sebenarnya tidak sekedar menentang pendapat teman-temannya, karena Ayub juga mengakui bahwa ada kemungkinan orang-orang berdosa atau orang fasik bisa langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan, ya. Itu bisa kalian lihat dari pasalnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-17 sampai ke-21. Nah, Ayub mengemukakan bahwa ada orang fasik yang mati dalam keadaan bahagia, ya. Tetapi ada juga orang fasik yang mati dalam keadaan menderita. Nah, karena pendapat teman-teman Ayub yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan kesan dipaksakan, ya, sehingga bisa dipakai untuk saling berdebat, ya. Sehingga nasihat dari teman-teman Ayub ini, ya, tidak menghasilkan penghiburan buat Ayub. Nah, kisah Ayub ini menunjukkan sebenarnya adalah keputusasaan dan ketidakberdayaannya, ya. Seluruh hari-hari hidup Ayub, ya, terasa tidak berarti. Dia merasa hidupnya itu sia-sia, penuh kegelisahan. Nah, ketika dia merasa seperti itu, kepada siapa lagi Ayub yang bisa mengharapkan pertolongan kalau bukan dari Allah? Karena ternyata teman-teman Ayub, orang yang kita yakini bahwa menjadi orang-orang terdekat dari Ayub, tidak mampu untuk menghibur dia. Yang terjadi adalah sebaliknya. Pribadi Allah dalam wujud Yesus, putranya, hadir menjadi sosok yang prihatin dan sangat peduli kepada penderitaan dari manusia, ya. Apapun penderitaan, rasa sakit yang manusia alami, Yesus selalu mau datang untuk menolong dan menyembuhkan, ya. Yesus bukan menjadi orang yang acuh tak acuh, ya, masa bodoh, tetapi Yesus selalu mengutamakan keselamatan, kesembuhan dan kebaikan, ya. Ia mau meringankan penderitaan, ya, siapapun orang-orang yang datang kepadanya, ya. Yesus bahkan berdoa kepada Bapanya, ya, agar siksaan dan penderitaan itu dijauhkan. Namun, Yesus tetap rela bersedia untuk menderita. Nah, kenapa? Karena hal ini didorong oleh cintanya yang luar biasa kepada kita manusia, ya. Kalian kan bisa membayangkan kalau misalnya ada orang terdekat kita kasihi, ya, kita pasti akan, wah, saya rela gantikan dia. Terutama ketika menjadi orang tua, ya, ketika anaknya sakit. Sebagai orang tua kadang-kadang akan merasa, aduh kasihan anakku sakit, ya, harusnya sakit itu buat saya yang merasakan, jangan biarkan anakku sakit, ya, biasanya seperti itu. Nah, karena cinta Yesus, ya, segala penderitaan manusia itu dapat disembuhkan, diselamatkan, bahkan kita pun akan mengalami kebahagiaan dan sukacita di dalam Allah, ya. Dengan cara apa? Kita datang kepadanya, ya, memohon agar kita dijamah, disembuhkan, ya. Dan juga
ketika kita disembuhkan ya, kita pun harus melakukan hal yang sama, membantu dan menolong orang lain sehingga orang lain pun juga mendapat kesempatan yang sama ya, dijamah dan disembuhkan oleh Yesus melalui doa-doa kita ya. Oke, anak-anakku yang terkasih, demikian firman Tuhan yang bisa Lause sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberikan kita semua kekuatan untuk tidak menyalahkan Tuhan atas hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa kita, tetapi sebaliknya ya, cobaan-cobaan tersebut membuat kita semakin mengandalkan Tuhan melalui doa, ucapan syukur, melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan seperti baca Alkitab, menjaga pikiran kita untuk pikiran, perkataan, perbuatan kita ya tetap baik, tetap positif, sehingga apa yang kita lakukan boleh semakin berkenan di hadapan Allah. Anak-anak yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang bisa Lause sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya memberikan kita semua kekuatan untuk tidak menyalahkan Tuhan atas cobaan-cobaan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Cobaan itu membuat kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan doa, ucapan syukur, membaca kitab suci ya. Kemudian kita selalu menjaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan ya, sehingga bisa selalu semakin berkenan di hadapan Allah. Oke anak-anak, mari kita tutup morning devotion kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur ya Bapa untuk limpah berkat yang boleh kami terima. Secara khusus kami bersyukur bahwa kami punya kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bapa, firman hari ini sungguh menginspirasi kami bahwa di dalam hidup kami, Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Karena kami manusia yang terbatas, sehingga yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya harapan dan sumber hidup kami. Bapa, kami mau mengajak Engkau untuk juga hadir bersama-sama kami di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Jaga kami, jaga pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, sehingga setiap yang kami lakukan boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku yang terkasih, selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.